Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel ini. Salah satu channel terkeren segalaksi Bima Sakti menurut saya sendiri. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu biar saya lebih semangat lagi mengupload konten-konten berkualitas. Dengan melakukan subscribe, Anda telah mendukung channel ini untuk bisa lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak. Subscribe itu gratis, tis-tis. Dengan melakukan subscribe, Anda akan mendapatkan update video berkualitas hampir setiap hari. Teman-teman, di tengah krisis pandemik dan ekonomi yang telah melanda dunia saat ini, tentu saja kita sekarang berpikir untuk menambah penghasilan kita. Maka kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk meningkatkan penghasilan Anda. Tips ini saya dapatkan dari salah satu pakar motivasi dan bisnis dunia saat ini, yaitu Brian Tracy. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin mengenalkan beberapa kosakata penting bagi Anda yang ingin meningkatkan penghasilan Anda. Kosakata pertama adalah earning ability atau kemampuan menghasilkan duit. Kemampuan Anda menghasilkan duit juga bisa disebut sebagai potensi menghasilkan duit. Adalah hal paling penting yang harus Anda perhatikan. Para pakar ekonomi terkadang menyebutnya sebagai kemampuan menghasilkan duit, yaitu kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa membuat orang bersedia untuk membayar Anda, atau earning ability. Atau kemampuan menghasilkan duit ini adalah aset Anda yang paling besar. Aset ini bisa meningkat nilainya dari waktu ke waktu sebagaimana aset-aset yang lain dan bisa juga turun. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan nilai aset kita yang satu ini? Bagaimana cara meningkatkan kemampuan kita menghasilkan duit? Intinya, perubahan adalah sesuatu yang mutlak dalam dunia ini. Jika Anda tidak bertambah baik, berarti Anda bertambah buruk. Karena itu, setiap harinya Anda harus memperbaiki diri Anda, meningkatkan skill, pengetahuan, dan kemampuan Anda. Anda harus mengetahui bahwa 80% uang di dunia ini dikuasai oleh 20% orang yang menguasai papan atas, baik itu di bidang retail, internet marketing, minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Inilah fakta yang sering diungkap oleh para pakar ekonomi. Dan salah satu kualitas diri yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di dalam 20% populasi yang menguasai 80% uang itu ialah bahwa mereka sangat terobsesi untuk belajar. Mereka memegang sebuah prinsip yang oleh para pakar barat disebut dengan KENI atau Continuous and Never-Ending Improvement. Perbaikan yang terus-menerus dan tanpa akhir. Ya, kita harus terus memperbaiki diri kita dari waktu ke waktu tanpa batasan waktu. Terus-menerus hingga ajal menjemput. Inilah kuncinya, terus belajar tanpa mengenal lelah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, carilah ilmu pengetahuan dari dalam buayan hingga liang lahat. Kita sebagaimana manusia sejati, sebagai umat Nabi Muhammad harus terus belajar dan senantiasa memperbaiki diri, tumbuh berkembang, mencari peluang-peluang baru, belajar hal-hal baru, dan terus memperbaiki diri. Konsep selanjutnya yang harus Anda pahami adalah konsep winning edge. Apa itu winning edge? Winning berasal dari kata bahasa Inggris artinya menang. Edge dari kata pinggiran, artinya menang pinggiran. Bukan guys, maksudnya menangkan pertarunganmu walau hanya dengan kemenangan tipis. Jangan dikira ada perbedaan besar antara orang yang menghasilkan orang 20% yang ada dengan yang menghasilkan 80% duit yang ada di masyarakat. Orang-orang yang berada pada top 20% di semua bidang biasanya hanya sedikit lebih baik daripada teman-teman mereka. Tapi karena mereka berada di puncak, maka penghasilannya menjadi jauh sekali berbeda. Padahal jika dilihat lebih dekat, jika dihitung lebih rinci, mungkin skill dan kemampuan mereka hanya 1-5% lebih baik daripada pesaing mereka. Mengapa bisa begitu? Coba saja Anda lihat balapan, baik itu mobil, motor, atau lari. Berapa lamakah perbedaan waktu antara juara 1 dengan juara 5 dalam mencapai finish? Paling-paling hanya beda 5-10 detik. Bayangkan dengan perbedaan sekian detik saja, hadiah yang diberikan bisa sangat jauh berbeda. Pemenang juara 1 bisa mendapatkan jutaan dolar, sedangkan yang berada di posisi 5 biasanya hanya gigit jari dan tidak mendapatkan hadiah apa-apa. Keunggulan beberapa detik itulah yang harus kita kejar. Setiap hari, kita harus menjadi lebih baik walaupun hanya 1-5%.
1-5% ini bisa jadi merupakan winning edge kita, yang akan membuat kita lebih unggul daripada pesaing kita, sehingga kita akan berpeluang mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Karena itu, untuk mentransformasi penghasilan kita, kuncinya ialah kita harus mentransformasi diri kita. Terus-menerus belajar tanpa bosan, belajar tanpa lelah, belajar tanpa mengenal kata akhir, belajar dari lahir hingga kubur, dan di atas orang-orang yang tahu ada Allah yang Maha Tahu. Kita harus senantiasa berdoa dan memohon bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan pengetahuan-pengetahuan baru. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu baru yang membantu kita menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita belajar? Tentu saja sederhana, sediakan waktu yang cukup untuk membaca atau menonton konten yang bermanfaat. Tidak perlu lama. Brian Tracy sendiri menyarankan untuk membaca buku yang sesuai dengan bidang keahlian kita, paling tidak 15 menit satu hari. Lebih banyak tentu lebih baik. Belajar seperti berolahraga. Lakukan secara terus-menerus setiap hari secara rutin, meskipun hanya sedikit. Dengan begitu kita akan terus meningkat, berkembang dan tumbuh bersamaan dengan berjalannya waktu. Maka mari kita mulai hari ini, bacalah paling tidak 15-60 menit sehari. Matikan HP, televisi, dan fokus untuk membaca atau mendengar sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Ini kunci kesuksesan. Inilah rahasianya mengapa sebagian orang bisa mendapatkan penghasilan tertinggi di bidangnya masing-masing. Maka lakukanlah hal ini dan Anda akan mampu mengendalikan kehidupan finansial Anda. Terima kasih Anda sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share biar saya makin semangat untuk update video-video motivasi yang bermanfaat. Terima kasih, saya Isdian. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.